Berjumpa lagi dalam kasih Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya berdoa semoga baik-baik dan semoga damai sejahtera daripada Allah menyertai kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sedikit daripada kebenaran firman Tuhan, di mana 2000 tahun lalu Kristus Yesus pernah hadir di dunia dan mempunyai dampak yang begitu luar biasa sampai masa kekekalan. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami boleh mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman ini memerdekakan kami, membuat kami mengerti dan membuat kami menjadi pelaku firman-Mu. Ajari kami dan singkapkanlah firman-Mu supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara mengenai kehadiran Yesus di dunia ini, dalam hidup kita. Saya akan beri tema sharing kita pada hari ini adalah hadirnya Sang Penebus bagi hidupku. Wah, menarik Bapak Ibu. Kehadiran Sang Penebus bagi hidupku. Kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Maria. Maria, Ibu Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu Sang Penebus? Sang Penebus, ketika orang punya hutang, dia butuh Sang Penebus untuk membayar hutangnya. Ketika ada sesuatu hal yang pernah dijanjikan dan tidak sanggup dibayar, kita membutuhkan penebusan yang menebus. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang ditebus oleh Sang Penebus? Yang pertama, Yesus hadir di dunia. Dia menebus semua kutuk dosa. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus menebus kita dari hukuman akan dosa. Yesus menebus kita dari kutuk dosa. Yesus menebus kita dari murka Allah. Tapi kita akan berbicara lebih dalam sebuah topik di mana hadirnya Sang Penebus bagi hidupku itu apa? Maria adalah wanita yang sangat muda. Pada saat Tuhan hadir dalam hidupnya, Maria tidak pernah paham. Karena kenapa? Karena belum pernah terjadi dari abad ke abad. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita baca firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 4. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Berbicara tentang Natal, pasti berbicara tentang sukacita, kegembiraan. Kenapa? Karena telah lahir di dunia, telah hadir di dunia Sang Penebus dosa. Sang Penebus dosa di dunia 2000 tahun yang lalu
Tidak ada pernah mengerti siapa Yesus. Tidak ada yang pernah tahu siapa Yesus. Nabi-nabi pun di zaman Yesaya, Yeremia hanya dibicarakan kriteria Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang menebus dosa manusia. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena Yesus adalah Tuhan. Dia punya kuasa dan otoritas kepada siapa Dia menaruh kuasa dan kehendaknya. Bapak Ibu, kalau kita pikirkan seorang wanita seperti Maria pada saat itu masih muda, masih belum melakukan hubungan intim atau virgin, dan tiba-tiba dia mendapat pesan bahwa dia harus mengandung anak. Bapak Ibu, tidak gampang. Seringkali Natal berbicara, seringkali kita bicara tentang namanya apa? Sukacita. Wah, aku akan merayakan Sang Penebus. Pertanyaan, apakah Sang Penebus itu ada di dalam hati kita? Seringkali kita hanya sebuah celebration yang dimana kita merayakan, tapi yang dirayakan hanyalah perayaannya, bukan kepada orang yang harus menikmati. Pada saat Yesus ada di dunia pertama kali dalam sebuah benih yang namanya di dalam benih Maria, Maria sendiri pun tidak mengerti hadirnya Sang Penebus bagi hidupku. Kita lihat dari contoh Maria. Maria yang pertama, dia menjaga kekudusan. Kristus hadir dalam sebuah yang namanya kesucian. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Walaupun manusia itu berdosa, tapi kehendaknya turun atas Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Anda telah terima Yesus dari awal Anda lahir. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus itu betul-betul hidup dan menebus dosa Anda? Karena begitu banyak orang merasakan kalau datang ke Natal, dia cuma datang dan minta ampun saja, tapi tidak menghadirkan Kristus dalam hidupnya, sehingga hidupnya tidak dirubah setelah acara Natal atau perayaan sukacita itu. Hari ini kita belajar Bapak Ibu dari seorang Maria, bagaimana Maria itu mendapatkan kasih karunia. Kita baca ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus ialah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu, pada zaman Maria, mereka tidak memahami yang namanya Roh Kudus. Kenapa? Karena bahasa Roh Kudus itu sangat belum mengerti. Yang biasanya dari dipenuhi oleh Roh. Begitu. Maria yang muda, dia mendapat kasih karunia. Alkitab mencatat ayat yang ke-18, dibilang pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan, ternyata ia sudah mengandung. Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirnya Sang Penebus bagi hidup kita, yang pertama dibutuhkan yang namanya apa? Kesucian hidup. Seringkali kita menganggap remeh. Oh, terima Yesus itu hidup sembarangan. Bapak Ibu, kalau Anda tahu Sang Kudus yang punya segala kemuliaan di surga dan di bumi mau masuk ke dalam tubuh manusia yang berdosa, itu hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan, Dia mau menaruh benih itu kepada Maria, karena Maria yang pertama menjaga kekudusannya. Kita lihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat ke-27. Lukas pertama ayat ke-27, dibilang begini. Kepada perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bicara perawan, bicara apa? Kesucian hidup. Jadi Bapak Ibu, bicara tentang Natal itu bicara tentang sesuatu yang suci, yang ilahi, hadir di dunia, hadir di tubuh manusia yang berdosa, sehingga tubuh yang berdosa disucikan. Tapi lihat respon Maria pada saat itu, dia sedang bertunangan. Pada tahapan itu Maria belum boleh melakukan hubungan intim. Dan Alkitab mencatat di jelas ayat yang ke-25.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anak laki-laki. Maria menjaga kesuciannya sampai kelahiran Yesus. Hadirnya Sang Penebus bagi hidupku. Yang pertama, kita belajar dengan hidup kudus. Pak, kita berdosa. Bagaimana kita kudus? Kudus betul ada cara manusia mengkhususkan diri. Tapi kekudusan asalnya dari Sang Pencipta. Jadi kalau kita hidup betul-betul benar, hidup betul-betul menjaga tingkah laku kita, Sang Penebus itu akan datang dan menebus. Seringkali kita tidak menyadari Natal berbicara tentang penebusan dosa orang yang telah begitu jauh dari Tuhan, diberikan keselamatan. Kehadiran Yesus Kristus dalam hidup manusia ini membuktikan bahwa Allah begitu mencintai Bapak Ibu dan saya. Tapi seringkali Bapak Ibu kita terlalu cintakan dunia ini. Kita cintakan uang. Kita cinta akan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga kita tidak mau lebih dalam lagi mengenal siapa Sang Penebus. Padahal Sang Penebus punya kuasa yang tidak terbatas. Dia yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dan dia punya kuasa di dalam kekekalan. Marilah kita merenungkan Bapak di Natal ini. Kehadiran Sang Penebus mengingatkan kita untuk hidup lebih suci, hidup lebih benar. Yang kedua Bapak Ibu, hadirnya Sang Penebus dalam hidupku, bagi hidupku. Yang kedua, kita hidup harus takut dengan Tuhan. Kenapa? Kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-19. Matius pasal pertama ayat 19 ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum. Artinya apa? Yusuf dan Maria dipakai Allah untuk apa? Kehadiran Tuhan di muka bumi. Kalau Anda lihat seorang yang ingin berkeluarga, pasti semuanya ingin bahagia. Tapi bayangkan kalau Anda menikah dengan seorang yang sudah punya benih. Bagaimana seorang Yusuf itu punya tekanan dalam hidupnya. Sebagai manusia dijelaskan. Dia bilang ayat yang ke-19, dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Artinya apa Bapak Ibu? Kehadiran Sang Penebus seringkali kita tolak. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal dia. Karena dunia tidak menyukai dia. Kenapa? Karena dunia ini telah jatuh dalam dosa. Sang Kudus hadir ingin menguduskan, memulihkan kembali ciptanya. Tapi iblis membuat manusia jauh dan tidak bisa mengenal dan tidak boleh mengenal Sang Kudus itu. Bapak Ibu, kita lihat ya dari tokoh Maria dan Yusuf, bagaimana Allah berkarya dalam hidup manusia. Manusia yang kudus, manusia yang mau menjaga dengan keperawanannya, dipakai Tuhan. Tapi yang kedua kita lihat Bapak Ibu, Yusuf mempunyai karakter yang namanya takut Tuhan. Buktinya apa? Dia tidak mau menceraikan istrinya. Walaupun ada niat, tapi setelah itu nanti kita baca berikutnya, Tuhan jumpai dia. Itu membuat Yusuf dan Maria setia sampai akhirnya melahirkan Sang Juru Selamat dunia dalam bentuk manusia. Allah yang menjelma jadi manusia. Dan itu tidak mungkin manusia mengerti. Kenapa? Tidak mungkin manusia bisa menjadi Allah. Memang tidak mungkin. Tapi Allah bisa jadi manusia. Itu masuk akal. Dunia ini sedang membuat Yesus dikecilkan otoritasnya. Yesus hanyalah tokoh moral yang baik. Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Tuhan. Bapak Ibu, Maria bisa hamil tanpa melakukan hubungan. Secara medis tak mungkin. Di sepanjang zaman tidak ada pernah seorang wanita
melahirkan tanpa sebuah benih, tanpa sebuah yang namanya hubungan suami istri. Artinya apa? Tuhan mengkhususkan orang seperti Maria yang mendapat kasih karunia. Bapak Ibu, kehadiran Yesus di hari Natal itu sangat bermakna bagi seluruh dunia. Terlebih lagi bagi seorang Maria. Dia sulit menerima sebagai perawan di mana dia harus mengandung sebelum dia menikah. Tapi di satu sisi dia mau belajar memahami bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, kadangkala Bapak Ibu dalam hidup kita seringkali bilang, aku terima Yesus dari kecil, aku terima Yesus, aku udah melayani segala macam. Kalau engkau terima Yesus, mengapa sikap hidupmu tidak mencerminkan Kristus hidup? Kita selalu mengeluh, kita selalu bimbang, kita selalu takut, kita selalu yang namanya tidak mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena kita semuanya sepemahaman dengan yang namanya Yesus itu Tuhan yang tidak perlu manusia. Tuhan membutuhkan manusia untuk apa? Berrelasi, Bapak. Karena manusia ada diciptakan dari tangannya sendiri. Dia ingin berkomunikasi kepada makhluk yang diciptakan. Tapi karena dosa di zaman Adam itu menghancurkan dan memutuskan hubungan antara Allah dan manusia. Dan dosa ini berabad-abad tidak ada bisa menyelesaikannya dengan perbuatan baik, dengan beribadah dengan baik. Tapi sesungguhnya ketika ada dosa, itu semua persembahan, semua ibadahmu itu sia-sia. Kenapa? Karena Allah yang kudus, dia punya standar kudus yang begitu sulit manusia capai dan mustahil kecuali Allah yang turun. Makanya ketika Yesus hadir di dunia, dia hadir kepada orang yang benar-benar hidupnya suci, yang betul-betul hidupnya mau membuka diri untuk bejana Allah. Walaupun Maria seorang perawan, tapi dia sulit mengerti di dalam dirinya ada benih yang namanya Roh Kudus. Bapak Ibu, Natal berbicara tentang apa? Sesuatu hal yang sulit dimengerti, Bapak Ibu. Kalau seorang suami istri punya anak, bisa mengerti. Kenapa? Karena melakukan hubungan. Tapi Maria tidak pernah melakukan dan masih perawan. Dia harus menerima sebuah benih ilahi. Waktu kita Kristen dari kecil, mungkin makna Yesus itu kurang kita lihat. Tapi ketika kita menghadapi tantangan dunia, kita melihat kehadiran Tuhan, Allah yang Maha Dahsyat mau memakai kita yang berdosa. Allah yang Maha Dahsyat mau menerima kita yang berdosa. Makna Natal dan kehadiran Sang Penebus itu menyadarkan kita bahwa engkau butuh yang namanya Sang Penebus, Kristus Yesus Tuhan. Jadi Natal bukan hanya bicara tentang pesta pora, bukan bicara tentang sebuah perayaan saja, tapi Natal berbicara tentang kehadiran yang kudus, mau menebus dosa manusia, sehingga manusia yang berdosa diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, hidup bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu, kehadiran Sang Penebus dalam hidup Maria. Hidupku, hidup Maria, hidup Yusuf. Yang ketiga, Maria dan Yusuf taat akan firman Tuhan. Kita lihat ayat yang ke 25. Ayat 24-25. Seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Secara manusia tadi telah dijelaskan, Yusuf berdiam-diam ingin menceraikan. Tetapi ayat berikutnya dijelaskan bagaimana Tuhan berbicara. Ayat 20. Dibilang ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Yusuf, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung di dalamnya ada Roh Kudus yang akan melahirkan, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan berbicara harus
kepada Yusuf supaya meyakinkan bahwa yang Maria kandung adalah sang penebus dunia. Kehadiran sang penebus bagi hidup kita itu membebaskan kita dari kutuk dosa, membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, membebaskan kita dari yang namanya hukuman kekal. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada perlu lagi kita untuk yang namanya bersedih karena dosa. Karena dosa telah diselesaikan di kayu salib. Tapi kita harus hidup serupa dengan Kristus, menjalankan kehendak Allah. Sehingga banyak sifat-sifat Kristus yang keluar, sehingga banyak orang mengalami kuasa daripada firman yang kita pelajari. Kekristenan bukan bicara tentang agama, tapi kekristenan bicara tentang Sang Penebus, Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, menebus manusia yang berdosa, sehingga manusia yang berdosa kembali lagi seperti rancangan Allah, Imago Dei, serupa dengan gambar dan rupanya. Jadi 3 poin yang kita pelajari. Yang pertama, hadirnya Sang Penebus dalam hidup kita dibutuhkan yang namanya hidup dalam suci. Kalau engkau hari berdosa, bersyukurlah. Kenapa? Karena Yesus mau menebus dosamu. Kalau engkau sedang hancur-hancuran, jauh daripada Tuhan, apapun dosamu, berzina, menyakiti, berdosa, membenci, apapun, luka hati, kebencian, kepahitan, Yesus mau hadir kepada engkau untuk engkau dikuduskan. Maria manusia yang berdosa, tapi dia menjaga hidupnya, dan Tuhan izinkan kasih karunia turun. Bapak Ibu, sehingga makna Natal bukan hanya sebuah perayaan, tapi kita merenungkan di mana hadirnya Sang Penebus menebus kita. Sia-sialah kalau kita punya segala sesuatu yang di dunia tanpa Kristus. Kenapa? Karena di dunia ini semua akan ditinggalkan, dan tidak ada bisa menjamin apa yang ada di dunia ini. Kekayaan, harta benda, semuanya tidak akan ada di surga. Karena yang di surga itu jauh daripada yang di dunia ini. Di dunia ini mungkin hartamu lebih mahal, tapi itu akan ditinggalkan. Di surga kita bersama-sama dengan Sang Pencipta yang punya segala kemuliaan jauh daripada dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, janganlah sebuah Natal dihargai dengan sebuah pemberian yang hanya dengan wah aku telah memberi gereja dengan begitu, tapi haruslah dimengerti, tanpa Kristus sia-sialah uangmu, tanpa kehadiran Kristus sia-sialah perbuatan baikmu, tanpa kehadiran Sang Penebus sia-sialah engkau yang beribadah. Karena Kristuslah telah ditentukan dari semula. Dijelasin gini, ayat 22. Hal ini terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Maria, Marta harus menjalankan kehendak Allah karena telah dituliskan. Artinya apa? Tuhan telah merancangkan Kristus ada di dunia ini untuk menyelesaikan permasalahan terbesar, yaitu dosa. Yang ketiga Bapak Ibu, yang kedua, kita harus punya hidup takut Tuhan. Takut Tuhan bicara apa? Ketika Tuhan perintahkan apa, kita jalankan. Jangan kita ulangi. Kenapa? Kalau kita ulangi, berarti kita serupa dengan apa yang kita lakukan. Apakah di dalam diri Tuhan ada kejahatan? Apakah di dalam diri Tuhan ada kerusakan? Tidak. Semua itu adalah sifat setan, dan setan akan dibinasakan. Marilah Bapak Ibu kita menyadari kalau kita bisa semuanya karena hadirnya Sang Penebus dalam hidup kita yang membuat kita baik. Maria, Yusuf tidak mungkin menjadi pelaku firman Tuhan kalau Tuhan tidak jumpai secara pribadi. Kekristenan berbicara tentang Allah yang menghampiri manusia berdosa, masuk dalam rencana ini. Karena itu Bapak Ibu, biarlah Natal tahun ini
membuat kita semakin berbuah, semakin mencerminkan Kristus bagi dunia, sehingga banyak dunia ini disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan. Terlebih lagi mereka diberikan yang namanya kabar baik, yaitu engkau orang yang berdosa, sejahat apapun, pembunuh, pemerkosa, pezina, pekorupsi, orang yang sakit hati, engkau perlu Tuhan dan engkau perlu dibebaskan. Melalui siapa? Kristus Yesus. Yang ketiga, Maria dan Yusuf itu taat. Taat apa? Taat akan firman Tuhan. Ketika malaikat menjumpai dia, Yusuf, kau tidak boleh menceraikan istri itu, kau harus nikahi dia. Kenapa? Karena Tuhan tahu di dunia ini ada aturannya. Kalau Maria melahirkan seorang Yesus tanpa seorang bapa, akan dunia ini sangat-sangat, Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan apa yang pernah diciptakan aturannya. Suami istri mencerminkan sesuatu hal yang baik, di mana ada hubungan yang sangat baik dan Tuhan hadir dalam sebuah keluarga. Yusuf menyadari waktu malaikat berbicara, dia cuma melakukan sampai Yesus lahir di dunia. Kelahiran Yesus, marilah kita maknai dengan kita menyadari bahwa kita butuh Sang Penebus dosa. Kita butuh Tuhan hadir. Sebab apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Alkitab berkata, seperti kain yang kotor. Sekalipun kau berbuat baik, sekalipun engkau telah menyumbang begitu banyak, sekalipun engkau telah melayani begitu kuat, tanpa Kristus sia-sia. Hari ini, marilah kita merenungkan firman ini. Kehadiran Tuhan, Sang Penebus dalam hidup kita, itu membutuhkan hidup dalam kesucian. Walaupun kita berdosa, maukah kita membuka hati kita untuk Sang Mulia hadir? Dan ketika Dia hadir, kita menyadari bahwa Dialah yang menyucikan kita. Yang kedua, waktu hadirnya Sang Penebus bagi hidup kita, kita perlu takut akan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan, kita lakukan bagi kemuliaan. Mengapa begitu? Karena kehadirannya cukup menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di dunia. Yang ketiga, bukan hanya takut, tapi kita menyenangkan Dia dengan cara apa? Taat, melakukan firman. Ketika engkau sedang melakukan firman, ada begitu banyak tantangan, jangan pernah takut. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam dirimu yang akan memampukan engkau melakukan. Pak, saya jatuh bangun dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Maukah engkau berdiri lagi dan menatap Tuhan yang begitu mencintai engkau? Sadar bahwa Bapak, Ibu, dan saya telah jatuh dalam dosa, dan upah dosa ialah maut, dan maut itu untuk selama-lamanya tidak ada bisa tebus. Lewat kehadiran Sang Penebus Yesus Kristus itu menyelesaikannya. Marilah kita semua menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Biarlah di hari Natal ini kita bersuka cita karena kita menikmati kehadiran Sang Penebus yang begitu baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Yesus Kristus. Di hari Natal ini kami mengingat 2000 tahun lalu betapa Engkau Allah yang menggenapi firman. Engkau memakai manusia yang berdosa seperti Maria, Yusuf, bahkan setiap kami juga Tuhan, untuk menghadirkan Tuhan bagi orang-orang yang terikat, bagi orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, supaya mereka mendapatkan kabar sukacita. Yesus memberikan keselamatan kekal, memberikan jaminan akan hidup bersama dengan Allah, menghapus dosa. Siapakah kami semua, Tuhan? Mungkin ada begitu banyak kebanggaan, ada begitu banyak hal yang kami lakukan, tapi seringkali Tuhan kami ingin ditinggikan. Tapi kami belajar bagaimana Sang Pencipta mau turun jadi manusia, menebus orang yang berdosa. Biarlah kami, Tuhan, menyadari kalau hari ini kami masih berdosa, sesungguhnya kami butuh Engkau sampai akhir dari hidup. Sebab Engkau yang menguduskan, Engkau yang menyucikan,
Engkau yang membenarkan. Beri kami kekuatan ya Tuhan. Aku berdoa buat setiap hamba-hamba yang menonton di dalam nama Yesus. Apabila mereka telah jauh daripada Tuhan, Bapa, kasih-Mu yang begitu baik, begitu besar, mencintai manusia yang berdosa. Apapun dosa dan pelanggaran, Engkau telah menghapuskannya. Beri mereka kekuatan untuk hidup benar, hidup dalam kekudusan. Aku berdoa buat mereka yang sakit. Bapakku percaya Engkau telah menyembuhkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus segala sakit penyakit ditanggung di kayu salib. Dan biarlah kehadiran-Mu Tuhan nyatakan pribadi-Mu, sehingga mereka bisa menyaksikan bahwa Yesus bukan hanya sebuah kata-kata, tapi Yesus itu Tuhan yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Aku berdoa buat setiap mereka yang telah Tuhan jauh daripada Tuhan. Kasih sayang-Mu menarik mereka untuk terus kembali, untuk bangkit melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita telah mendengar firman Tuhan yang cukup membuat kita kagum bahwa kehadiran Sang Penebus membuat hidup kita berarti. Penebus itu sudah hadir dan sekarang tinggal kita mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Terima kasih Bapak Ibu telah saat ini Bapak Ibu telah menonton acara ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dukung kami dengan cara bagikan, share, like channel ini supaya banyak orang diberkati. Dan Bapak Ibu yang mempunyai kendala, masalah, baik apapun, dan ingin konseling, cerita, sharing, kami siap. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di depan layar Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang terikat, yang pernah ngikutin kegiatan seperti datang ke dukun, seperti mengisi dengan tubuh disusu dan segala macam dan sulit dilepaskan, hubungi kami. Kami akan membantu Bapak untuk menjelaskan pada firman Tuhan, dan kami akan mendoakan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau banyak bertanya tentang hal-hal yang mungkin Bapak Ibu ingin tahu tentang Tuhan, mari Bapak Ibu hubungi nomor yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Natal dimanapun Bapak Ibu berada. Biar damai Kristus menyertai kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Dunia gembiralah dan sambut rajamu.